sekolah SMP Negeri 22 Surabaya, yaitu Bapak Ardian. Beri salam dulu kepada Bapak Ardian, anak-anak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Bapak Ardian. Selamat pagi anak-anak. Baik Ibu Vera, terima kasih atas kesediaannya saya supervisi pada pagi hari ini. Nah, mungkin pembelajaran bisa dilaksanakan seperti biasanya ya anak-anak, jangan gugup atau jangan tegang, baik dan untuk Ibu Vera, mungkin pembelajarannya bisa dimulai. Baik Bapak, terima kasih atas sambutannya kepada anak-anak. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan materi tentang mata pelajaran hari ini ya. Iya, Ibu. Apakah materinya sudah terlihat anak-anak di layar HP-nya masing-masing? Sudah, Ibu. Baik. Sudah. Sebelumnya, apakah tadi malam semuanya sudah pada membaca tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang sudah membaca materinya? Saya belum, Bu. Belum, Bu. Saya belum. Masih belum belajar, masih Belum, Ibu. Kemarin hujan deras soalnya, Bu. Dingin, ngantuk jadinya. Mbak Pia juga belum belajar juga. Belum, Bu. Di sini juga hujan terus, Bu. Oh ya, memang di mana-mana sekarang hujan ya, jadi sinyalnya buruk dan mungkin anak-anak kesulitan untuk belajar juga. Jadi materi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Sebelumnya di sini ada yang tahu teks berita itu apa? Itu kayak teks bacanya berita gitu apa, Bu? Bagaimana Mas Irjas? Itu teks bacanya berita, bukan? Oh, iya, teks berita itu teks yang bacaannya berita, tapi pengertiannya lebih dalam lagi. Ada yang tahu? Bagaimana sih teks berita itu? Apa aja yang ada di dalam teks berita itu? Belum, Bu. Tidak tahu, Bu. Baik. Jadi, teks berita merupakan laporan peristiwa yang berupa fakta atau pendapat, opini, secara aktual, menarik, dan penting. Sedangkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan yang diliput mengenai kejadian atau peristiwa yang terkini atau peristiwa yang hangat, yang sedang terjadi, yang baru saja terjadi. Dari sini paham? Coba diulangi lagi, Mas Irjas. Teks berita tadi apa, Mas Irjas? Teks yang... Teks
Belum, Ibu. Yo, Mas Irjas tidak memperhatikan ya. Suaranya Mbak Firda, Mbak putus-putus Firda. soalnya, Bu. Itu Oh, Bu, sinyalnya buruk teks ya. yang berisikan berita yang sedang terjadi. Pintar sekali, bagus sekali Mbak Firda. Nah, di teks berita kita juga perlu memahami tentang syarat berita. Ini syarat berita terdiri dari fakta, terkini, seimbang, lengkap, menarik, dan sistematis. Di sini sebelumnya ada yang tahu pengertian dari teks berita itu harus terkini itu maksudnya seperti apa? Saya, Bu. Teks berita harus terupdate. Ya Mbak Via, silakan Mbak Via. Teks beritanya yang ter-up to date, Bu, terkini. Ya, benar sekali. Jadi, teks berita itu harus bersifat terkini, yaitu jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian itu tidak terlalu jauh. Jadi, kalau kejadiannya kemarin, beritanya disiarkan sekarang, itu berarti masih hangat, masih terkini. Tapi jika beritanya sudah 1 bulan yang lalu baru disiarkan sekarang, itu berarti beritanya bukan lagi berita yang terkini, tapi sudah terjadi, sudah lampau, sudah tidak hangat lagi. Nah, sekarang kenapa sih teks berita itu kok harus lengkap? Maksudnya teks berita harus lengkap itu yang bagaimana? Nah, teks berita yang lengkap itu adalah teks berita yang mengandung pertanyaan 5W1H. Antara lain, what yang artinya apa yang terjadi. Jadi, di sini kita harus mengungkapkan dalam teks berita itu harus diungkapkan apa sih yang sedang terjadi dalam kejadian tersebut. Who atau siapa saja sih yang terlibat dalam berita tersebut, dalam kejadian tersebut itu ada siapa saja yang terlibat, ada why atau mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi kita harus memiliki alasan kenapa kok kejadian itu bisa terjadi sehingga bisa menjadi berita yang lebih menarik. Kemudian ada when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Jadi dalam teks berita harus memuat di mana lokasi tersebut, di mana lokasi berita tersebut berlangsung atau disiarkan. Jadi nggak hanya ada berita tapi nggak tahu lokasinya di mana. Nanti kan membacanya jadi bingung. Kemudian ada where, di manakah peristiwa tersebut terjadi. Kemudian ada how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi dalam menuliskan teks berita, kita harus mengetahui berita itu kejadiannya seperti apa, berawal seperti apa, itu kita harus mengetahui. Jadi ketika menyampaikan berita dalam teks berita, si pembaca itu tidak bingung dalam memahami kejadian yang terjadi pada waktu itu. Dari sini paham anak-anak? Paham Ibu. Paham, Ibu. Kalau paham, disebutkan lagi tadi dalam teks berita mengandung syarat yaitu lengkap. Nah, kalau lengkap itu harus mengandung apa aja? 5W plus 1H. Apa aja itu Mbak Firda? 5W1H. What, where, when, why, how. Satunya apa ya? Via. What, who, where, when, why, how. Wow, Bu. Kenapa kok ada wu-nya Mbak Via? Siapa? Siapa itu maksudnya apa Mbak Via? Siapa yang terlibat dalam berita, Bu? Benar sekali, pintar sekali Mbak Via. Mas Irjas, bagaimana Mas Irjas? Sudah paham? Ya, sudah, Bu. 5W plus 1H. What, who, where, when, why, how. Baik. Jadi itu ya anak-anak. Jadi dalam teks berita itu harus mengandung 5W1H agar dapat menjawab semua
kejadian yang terjadi pada berita yang disampaikan. Selanjutnya, karena anak-anak sudah memahami dengan baik mengenai teks berita, Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugasnya di sini, anak-anak harus membuat teks berita sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada berita, serta harus memuat 5W1H. Tugas ini nanti dikumpulkan besok pagi, di-emailkan ke email Ibu melalui ketua kelas ya, Nana. Iya, Bu. Nggih, Meskipun Ibu. pembelajarannya secara online, tapi tidak boleh kopas dari Google loh ya. Nanti kalau kopas dari Google, Ibu langsung mengasih nilai 0. Harus membuat sendiri. Jahat. Takut, Bu, 0. Ya, kan kita harus Mau bisa saja, Bu, ya. berpikir yang kreatif anak-anak. Jadi meskipun pembelajarannya online, Ibu tidak bisa melihat secara langsung tulisan kalian, tapi Ibu bisa melihat loh ya, jawaban kalian itu membuat sendiri atau mencari di Google. Jadi nanti harus benar-benar membuat sendiri. Tidak boleh mencontek atau mengkopas punya teman maupun melihat di Google. Dan Ibu juga memberikan saran agar tetap menjaga kesehatan. Jadi jangan lupa kata Ibu untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jangan sampai bermain sampai berlarut-larut hingga lupa pulang, terus sehingga kesehatannya nanti jadi menurun. Meskipun pembelajarannya secara online, kalian harus tetap semangat. Ya, Nana? Baik, Bu. Iya, Ibu. Siap, Bu. Jangan lupa makan. 86, Bu. Mas Irjas jangan main terus ya, Mas Irjas. Saya dengar dari orang tuanya kok main terus, nggak Iya, pernah Bu, di rumah. namanya juga anak laki-laki. Nanti kalau orang tuanya Enggak, itu mengeluh bohong, lagi, Mas Bu. Irjas nilainya langsung saya kasih nilai 0 loh. Iya, Bu. Kasihan orang tua saya, Bu. Ya, pintar. Harus nurut sama orang tuanya ya. Yang lain juga begitu ya, jangan main aja Iya, Bu. di rumah bersama keluarga. Jangan Iya, lupa Bu. selalu belajar dan tetap semangat dalam belajar meskipun online. Jangan lupa jaga kesehatan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa tugasnya besok pagi dikumpulkan ya, Nana. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Bapak Kepala Sekolah ada yang ingin disampaikan lagi. Mungkin yang saya ingin sampaikan untuk pelajarannya cukup bagus dan lancar. Nah, mungkin nanti akan kita sambung Ibu di mungkin pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan berbicara lebih dalam setelah saya analisis instrumen-instrumen yang telah saya buat dan mungkin kesesuaian pembelajaran. Mungkin sudah cukup Ibu, mungkin untuk bisa diakhiri. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya sudah menemani pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau begitu saya akhiri ya anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Halo, selamat siang Ibu.
Bagaimana perasaan Ibu setelah saya lakukan observasi di kelas tadi? Selamat siang, Bapak. Alhamdulillah sedikit lega, Pak. Baik, Bu, boleh saya lihat lagi rencana pembelajaran Ibu? Iya, silakan, Pak. Jadi seperti ini, Bu. Setelah saya lakukan observasi dan melihat keadaan kelas Ibu, sepertinya Ibu sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas belajar mengajar di kelas. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki, Ibu. Mungkin menurut Ibu, apakah Ibu puas dengan pembelajaran yang Ibu berikan tadi? Apakah ada materi-materi yang terlewat dari yang telah Ibu rencanakan pada rencana pembelajaran? Iya, Pak. Jadi begini, Bapak. Saya merasa saya sudah melaksanakan semuanya sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disiapkan. Namun saya merasa bahwa saya dalam mengajar ini masih kurang baik. Jadi sehingga hasil yang didapatkan itu belum sesuai dengan harapan yang saya inginkan sebelumnya, Pak. Untuk keberhasilan atau ketercapaiannya itu masih kurang menurut saya, Bapak. Benar, Ibu. Dalam hal ini, Ibu Dewi kurang memberikan penekanan berupa hal-hal yang dapat membuat anak-anak termotivasi untuk belajar, Ibu. Misalnya dalam memberikan pelajaran yang menarik, perhatian, dan memfokuskan kembali perhatian anak-anak. Selain itu, penekanan intonasi suara dan penggunaan mimik pada hal-hal yang dianggap penting kurang Ibu perhatikan. Dan hal tersebut yang membuat anak-anak itu kurang fokus, Ibu, dalam pembelajaran yang Ibu berikan, begitu. Jika seperti yang saya lihat waktu observasi kemarin. Iya, Pak, memang saya merasa juga seperti itu. Jadi, saat saya menjelaskan tadi itu saya sedikit grogi gitu, Pak. Jadi membuat saya itu tidak maksimal dalam menyampaikan pembelajaran yang sudah saya rencanakan dan dilaksanakan tadi itu jadi kurang maksimal gitu, Pak. Saya tadi berusaha menekankan suara padahal, tapi untuk hal-hal yang penting itu belum sampai terdengar jelas dan terlaksana dengan jelas karena murid-murid banyak yang tidak aktif tadi di kelas, Pak, sehingga mungkin banyak dari mereka yang merasa belum jelas pada saat penjelasan pembelajaran tadi. Jadi anak-anak cenderung diam saat diberi pertanyaan. Jadi yang tanya itu hanya itu-itu saja untuk pembelajaran tadi itu, Pak. Baik, Ibu. Mengenai murid yang kurang aktif, sebenarnya disebabkan oleh ibu yang kurang jelas dalam memberikan peraturan ketika sebelum dimulainya pembelajaran, Ibu. Saran saya untuk murid-murid yang tidak aktif bisa menggunakan presensi kehadiran yang random, Ibu. Jadi bisa Ibu Dewi panggil satu persatu agar para murid akan tetap memperhatikan Ibu saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Atau bisa saja presensinya dibuat tiba-tiba, Ibu, jadi tanpa diberitahukan atau bahkan Ibu bisa membuat suatu ice breaking yang dapat membuat pandangan anak-anak kembali fokus kepada Ibu gitu. Baik, Bapak, terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti saya akan memperbaiki lagi cara pembelajaran saya sehingga saya mampu memberikan penekanan suara ketika saya mengajar dan untuk melakukan presensi dengan saran yang Bapak berikan tadi, sehingga dalam pembelajaran akan saya sempatkan waktu untuk memberikan ice breaking dan memberikan presensi secara random, sehingga fokus anak-anak akan kembali kepada materi yang saya ajarkan. Dan
pasif lagi di kelas pembelajaran saya. Mungkin anak-anak akan bisa lebih aktif lagi nanti Bapak atas masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Oh, baik, nggih, Ibu. Mungkin itu sih saran saya terhadap kesulitan Ibu dalam pembelajaran, Ibu Dewi. Nah, mungkin bisa diterapkan terlebih dahulu, Ibu, tentang saran saya tadi ke metode pembelajaran Ibu. Nanti mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa langsung menghubungi saya saja. Saya akan coba membantu kembali jika ada kesulitan. Nggih. Baik, Pak. Terima kasih atas saran dan masukan yang telah Bapak berikan kepada saya untuk pembelajaran hari ini. Mungkin nanti bisa memperbaiki lagi permasalahan yang saya rasakan saat mengajar selama proses pembelajaran, sehingga saya dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada anak-anak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu.